Halo semuanya, hari ini kita lanjutkan pembahasan materi kita. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai pajak secara umum, nah di bab kedua ini, atau di materi yang kedua, kita akan berfokus kepada pajak penghasilan. Tapi pembahasan kita masih secara umum. Jadi belum masuk ke PPh pasal sekian, 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 itu belum. Jadi ini hanya secara umum. Oke, jangan heran jika untuk awal-awal ini, bab 1, bab 2 itu cukup banyak teori. Bab 3 juga nanti akan sebagian besar itu teori, namun akan diakhiri dengan perhitungan. Ya, intinya di pajak ini adalah perhitungannya sih sebenarnya. Cuman di sisi perpajakan, hitungan apapun itu semuanya tertera, ada undang-undangnya, ada perpresnya ya. Jadi ada peraturan menteri keuangannya. Jadi semua hitungan itu ada dasarnya, ada landasannya. Kenapa? Karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa pajak itu diatur oleh undang-undang. Jadi sedetail apapun itu semuanya ada diatur oleh undang-undang. Oke, jadi ini bab yang kedua, kita mulai untuk pembahasan pajak penghasilan secara umum. Oke, area highlight baik. Jadi undang-undang yang mengatur pajak berkenaan dengan penghasilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 83. Nah, di sini sudah ada beberapa kali perubahan sampai dengan terakhir itu tahun 2008. Ya. Nah, di sini dikatakan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau kita sebut dengan PPh hanya kecil lah, jangan besar. Kenapa? Karena pajak penghasilan itu hanya ada dua kata. Jadi contoh ini deh, pajak P, penghasilan P juga. Nah, H-nya itu H kecil ya. Jadi di sini dituliskan Undang-Undang PPh. Oke. Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan hukum pajak material. Sebagai hukum pajak material, undang-undang ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya mengatur subjek pajaknya, objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak. Lebih ke apa aja sih yang kena pajak, terus transaksi seperti apa yang kena pajak, kemudian cara hitungnya bagaimana, tarifnya berapa, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sebagai pajak subjektif, PPh mempertimbangkan daya pikul wajib pajak atau WP sebagai faktor utama. Jadi, simpelnya begini. PPh itu tidak serta-merta, tiap orang pokoknya harus bayar 500.000 misalnya. Bukan seperti itu. Ya, kenapa dianggap sebagai subjektif? Apakah itu hal yang baik? Ya, ini juga sebagai salah satu cara agar terciptanya equality. Jadi, adil. Yang penghasilannya gede, kena pajaknya ya pasti gede juga. Yang penghasilannya minim atau menengah lah, pasti kena pajaknya juga menengah. Yang pajaknya rendah, ya antara kena pajaknya rendah, yang penghasilannya rendah, bisa aja kena pajaknya juga rendah, ataupun sama sekali tidak kena pajak. Oke, saya kasih satu ilustrasi deh. Posisikan diri kalian sebagai seorang karyawan misalnya. Oke, jadi ada yang namanya PTKP, atau saya sederhanakan bahasanya, sampai titik tertentu atau sampai tingkat gaji tertentu, kamu tidak perlu bayar pajak. Saya ambil angka 4,5 juta. Itu PTKP kita untuk 1 bulan, jika itu wajib pajak yang pribadi, belum menikah, dan tidak ada tanggungan. 4.500.000. Oke, jadi dalam 1 bulan, kamu kalau gajinya 4.500.000 atau di bawah itu, maka tidak perlu bayar pajak. Kalau gajinya di atas 4.500.000 itu mungkin kena pajak karena ada beberapa perhitungan lagi. Ya, namun simpelnya gini, kalau kamu gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta, kamu nggak perlu pusing apakah kamu dipotong pajak atau enggak. Ya, itu otomatis sudah pasti tidak dipotong pajak atau nihil, nggak perlu bayar pajak. Ya, jangan bayar pajak. Kamu mungkin untuk sehari-hari kita misalnya anak rantau, bayar kos, bayar makan, semua udah nggak cukup, apalagi mau bayar pajak. Simpelnya kan kayak gitu. Jadi sampai titik tertentu atau bisa kita bilang 4,5 juta itu kalau lewat dari itu baru kena pajak. Ya, kalau belum sampai 4,5 juta itu tidak kena pajak. Nah, itu PTKP yang terbaru. Kalau yang tahun berapa saya lupa, udah agak lama, itu sempat 3 juta PTKP-nya. Jadi yang gajinya di bawah 3 juta itu tidak kena pajak, tapi kalau di atas 3 juta itu mungkin kena pajak. Ya, jadi perlu dihitung pajaknya berapa. Nah, di sini maka dikatakan PPh mempertimbangkan daya pikul wajib pajak sebagai faktor utama. Jadi tergantung nih si wajib pajaknya itu penghasilannya berapa.
Ya, kalau penghasilannya gede pasti kena yang gede, kalau misalnya menengah kena yang menengah, kalau rendah berarti kena pajaknya bisa rendah ataupun tidak kena pajak. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, ini sisanya bisa kalian baca. Ya, bisa kalian baca sendiri. Saya rasa ini sudah cukup jelas, tidak saya jelaskan kembali. Oke, lanjut. Subjek pajak. Jadi, siapa saja sih yang dituju untuk dikenakan pajak oleh Undang-Undang Perpajakan? Jadi, ini ada undang-undangnya. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak antara lain ada orang pribadi atau seperti kita. Ya, untuk seperti kita kebanyakan orang pribadi yang kerja di kantoran itu semua tergolong orang pribadi. Ada lagi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Nah, ini kita mau dibilang relate ke kehidupan sehari-hari mungkin nggak semua orang. Jadi masalah warisan-warisan mungkin nggak semuanya pernah mengalami. Lanjut badan, itu ya badan usaha, PT, CV, seperti itu. Dan bentuk usaha tetap atau BUT. Ini biasanya berhubungan dengan orang luar negeri yang buka usaha di Indonesia. Jadi orang pribadi itu ya kayak kita-kita, individu-individu yang sendiri-sendiri ya, orang pribadi. Atau perusahaan atau badan ya, di sini dikatakan. Dan BUT. BUT itu sekali lagi itu orang luar negeri yang buka usaha di Indonesia. Oke, penjelasannya nih. Untuk warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti. Menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Jadi misalnya yang punya harta nih atau punya usaha nih meninggal. Nah, nanti harta itu kan atau usaha itu akan di-switch, akan diwariskan kepada yang tertulis. Ya, siapa ahli warisnya. Nah, jika sudah dialihkan, objek tersebut tetap menjadi subjek pajak. Ya, kenapa? Karena misalnya usaha. Usaha itu kan sesuatu yang produktif, sesuatu yang ada potensi dikenakan pajak. Nah, jika orangnya sudah meninggal atau pemiliknya sudah meninggal, saat diwariskan kepada orang lain, maka warisan tersebut juga masih merupakan subjek pajak. Jadi nggak mungkin ada usaha nih, harusnya bayar pajak. Tapi karena pemiliknya sudah meninggal, otomatis kewajiban membayar pajaknya jadi nggak ada. Jadi nggak bisa seperti itu. Pasti ada yang meneruskan, ya kecuali usahanya benar-benar tutup ya. Tapi kalau usaha itu tetap berjalan dan dijalankan oleh ahli waris, maka hal tersebut masih menjadi subjek pajak. Oke, di sini di underline, di italic, agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Jadi nggak bisa main tipu-tipu nih. Oh, orangnya udah meninggal nih Pak. Udah nggak bisa bayar pajak lagi. Padahal usaha itu tetap berjalan, namun diteruskan oleh orang lain. Ya kan tetap harus bayar pajak juga. Simpelnya kayak gitu. Oke, ini badan. Badan itu adalah kayak kita PT ataupun BUMN, BUMD ya. Bentuk usaha tetap. Nah, ini ada beberapa nih. Bentuk usaha tetap dalam bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Atau bisa kita bilang, dalam 1 tahun, orang ini nggak stay di Indonesia untuk lebih dari setengah tahunnya. Jadi dia stay-nya itu kurang dari setengah tahun. 183 hari kan kurang lebih itu ada 6 bulan. Oke. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa, nah ini ada isi-isinya nih. Jadi melakukan kegiatan di Indonesia, apa-apa aja ini kalian bisa baca sendiri ya. Cukup banyak, tidak saya jelaskan satu persatu. Poin penting tentang BUT. BUT perhitungan pajaknya sama dengan pajak badan. Ya. Kemudian sesuai undang-undang, BUT ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Tapi ya perhitungannya kurang lebih sama kayak badan. Ya, dipersamakan dengan subjek pajak badan. Tapi BUT tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Ya, pokoknya intinya perhitungannya sama kayak badan, tapi tetap dipisah. Yang badan ya badan, BUT walaupun perhitungannya sama. Nah, di sini dikatakan jenis-jenis BUT. Ada yang tipe fasilitas fisik. Ya, ini bla bla, silakan kalian baca sendiri. Kemudian tipe aktivitas. Ada apa aja, bisa dibaca sendiri.
tipe keagenan, dan tipe asuransi. Nah, bisa kalian pelajari sendiri. Ya, ini nanti silakan dibaca karena penjelasannya tidak terlalu rumit, bisa dipahami lah. Oke, ini bagian yang penting. Selanjutnya ada penggolongan subjek pajak. Ada subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Nah, yang dikatakan subjek pajak dalam negeri itu apa aja? A. Tentu orang yang tinggal di Indonesia. B. Orang yang berada di Indonesia lebih dari setengah tahun dalam tahun tersebut. Jadi, dia stay di Indonesia itu lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan. Pak bingung, intinya gini deh, dalam 1 tahun, dia menghabiskan setengah tahun tersebut, lebih dari setengah tahun di Indonesia, kayak gitu aja. Atau intinya dia lebih dominan lah, stay di Indonesia. C. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini nanti ada syaratnya juga. Niat untuk bertempat tinggal itu contohnya seperti apa? Misalnya, dia beli rumah di Indonesia. Nah, berarti itu bisa membuktikan niat dia untuk tinggal di Indonesia. Lanjut, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Yang E, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Oke, itu SPDN. Kalau subjek pajak luar negeri, ya otomatis orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang yang tinggalnya di luar negeri. Kemudian orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari setengah tahun dalam periode 1 tahun. Ya, jadi dari 1 tahun tersebut, dia tidak menghabiskan waktu atau hanya menghabiskan waktu kurang dari setengah tahun. Jadi nggak lama dia di Indonesianya. Kayak gitu. Lanjut, C, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi simpelnya itu orang luar yang buka usaha di Indonesia, usahanya itu bukan badan tapi BUT, ya, bentuk usaha tetap di Indonesia. Itu subjek pajak luar negeri. Yang D, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kayak gitu. Oke, jadi ini SPDN sama SPLN, nah ada kriteria masing-masing. Tapi inti yang bisa saya sampaikan adalah kalau subjek pajak dalam negeri ya otomatis pasti orang yang bertempat di Indonesia. Ya, mayoritas atau lebih dominan menghabiskan waktu di Indonesia. Kalau yang luar negeri ya otomatis orang yang bukan stay di Indonesia atau orang yang stay di luar negeri, kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Niatnya apa? Misalnya, dia punya visa bekerja, kemudian kartu izin tinggal terbatas. Ya, kemudian dia menunjukkan sebuah tindakan bahwa dia benar-benar nih mau tinggal di Indonesia. Seperti misalnya menyewa tempat tinggal atau mengontrak, kemudian atau ada keluarga di Indonesia, kayak gitu. Nah, orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia. Contohnya apa? Dia dibuktikan dengan adanya green card atau identity card, student card. Ya, pokoknya dia ada niatan untuk tinggal di luar Indonesia lah. Ya, dianggap tidak tinggal di Indonesia. Atau bisa kita bilang dia punya niat tinggal di luar. Nah, ditunjukkan dengan apa? Green card, identity card, dan teman-temannya. Oke, yang C bukan subjek pajak. Nah, ini beberapa yang bukan subjek pajak seperti kantor perwakilan negara asing, kemudian pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat, pejabat lain yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberi perlakuan timbal balik. Jadi intinya pejabat itu hanya mengurus pejabat diplomatik kan berarti pejabat yang berasal dari luar negeri yang stay di Indonesia. Nah, mereka itu murni hanya stay di Indonesia untuk urusan negaranya. Bukan karena orang ini mau ambil untung dari Indonesia, seperti melakukan kegiatan usaha, freelance di Indonesia, kayak gitu. Jadi tidak ada unsur buka usaha, tidak ada unsur menerima penghasilan di Indonesia di luar dari urusan diplomatiknya tersebut. Oke, ini C ada organisasi internasional, D pejabat perwakilan organisasi internasional,
Yang disebut organisasi internasional, ini ada listnya, ya, tercantum dalam PMK tahun 2015. Ini bisa kalian baca sendiri. Ini ada listnya panjang, cukup banyak. Ya, jadi begitu. Itu yang bukan subjek pajak. Nah, lanjut. Ini wajib pajak. Nah, ini kayak kita-kita nih. Wajib pajak. Nah, merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Maksudnya seperti apa? Kita satu-satu. Kewajiban pajak secara subjektif dulu. Nanti yang bawah baru objektif. Yang subjektif, jadi subjek pajaknya kita mulai dari yang SPDN atau yang dalam negeri. Itu orang pribadi. Nah, mulainya kewajiban subjektif. Itu saat kita dilahirkan di Indonesia, atau berniat tinggal di Indonesia, atau sejak hari pertama berada di Indonesia. Jadi itu mulainya kewajiban subjektif. Pokoknya kamu udah nyentuh Indonesia, nah itu kamu berarti memenuhi kewajiban subjektif untuk pajak, kayak gitu. Kalau untuk berakhirnya kewajiban subjektif saat kita meninggalkan Indonesia atau kita meninggal dunia. Ya, pokoknya udah nggak di Indonesia. Intinya kalau orang pribadi secara subjektif itu saat kamu ada di Indonesia, berakhirnya kapan? Berarti saat kamu tidak di Indonesia, entah kamu keluar dari Indonesia atau kamu meninggal dunia, kayak gitu. Kemudian warisan yang belum terbagi, mulainya adalah saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Berakhirnya saat warisan tersebut sudah dibagi. Kalau badan, pokoknya badan yang ada di Indonesia. Kalau berakhirnya itu saat sudah tidak di Indonesia lagi atau sudah dibubarkan. Oke. Kalau subjek pajak luar negeri, orang pribadi itu saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke. Lanjut. Berakhirnya kapan? Saat tidak lagi menjalankan usaha atau menerima penghasilan dari Indonesia. Jadi, pokoknya kalau orang luar masuk, dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, dapat gaji di Indonesia lah. Berarti itu masuk ke subjek pajak luar negeri atau dapat penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya kapan ya? Saat dia sudah tidak terima penghasilan lagi atau sudah keluar dari Indonesia. Kalau badan, saat badan melakukan kegiatan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Konsepnya sama kayak orang pribadi ya. Pokoknya kalau di Indonesia berarti kena nih untuk si pajaknya. BUT juga sama, saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia. Jadi lebih ke lokasinya. Pokoknya kalau udah di Indonesia atau menerima penghasilan dari Indonesia, itu merupakan semua kewajiban pajak secara subjektif. Kalau objektif, kewajiban pajak objektif muncul ketika subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, jadi di sini ada subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. PTKP berarti yang tadi saya bilang itu ada patokan penghasilannya. Misalnya 4,5 juta per bulan, kalau di atas itu baru dikenakan pajak. Nah, subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui BUT di Indonesia. Kayak gitu. Oke, ini ada perbedaannya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Saya lanjut. Nah, ada objek pajak. Jadi, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak adalah penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Kemudian baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Intinya mendapatkan sesuatu lah, apakah gaji, penghasilan, omset dari Indonesia. Kayak gitu. Oke, nah ini bisa dibilang kayak terima gaji, terima upah, tunjangan, itu semua kena PPh. Ya, ini unsur-unsur dari pajak penghasilan. Terima tunjangan, terima honorarium, terima komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan, semuanya kena pajak. Oke, hadiah dari undian. Biasanya kalau undian kan, undian ini pajak ditanggung oleh pemenang, kayak gitu. Jadi undian sekalipun, hadiah sekalipun itu kena pajak. Laba usaha itu sudah pasti. Nah, dan ada teman-temannya. Nanti bisa kalian baca sendiri satu persatu. Seperti royalti, kamu sewakan ruko misalnya, apalagi
keuntungan selisih kurs mata uang asing. Ya, jadi ini nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi intinya, ini semua adalah hal-hal yang dikenakan pajak. Banyak gak? Iya, banyak banget. Pak, kenapa harus dijabarkan satu-satu? Karena sekali lagi, undang-undang itu, pajak itu diatur oleh undang-undang dan semuanya dijelaskan secara rinci. Kalau ada yang tidak rinci, nah itu bisa menjadi celah di pajak. Celahnya maksudnya gimana? Bisa aja dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, di mana harusnya mereka sepertinya bayar pajak, tapi karena undang-undangnya ada celah, udahlah saya beralibi atau berargumen menggunakan undang-undang tersebut. Sehingga yang harusnya saya bayar, tapi antara iya atau enggak ya, masih ranah abu-abu. Nah, dia memilih untuk tidak bayar pajaknya. Berarti dia untung dong, dia hemat pajak dong. Nah, karena dia memilih seperti itu, argumennya apa? Yaitu dengan undang-undang tertentu. Jadi, ada celahnya. Oke, jadi seperti itu. Ini objek pajak final. Contohnya apa? Bunga bank misalnya. Jadi kita terima bunga bank yang potong, saya nggak tahu nih, apakah kalian rata-rata lebih banyak di bank itu kena admin doang atau ada yang terima bunga. Ya semoga banyak yang terima bunga ya. Kalau terima bunga berarti ya saldo di bank adalah lumayan kayak gitu. Nah, kalau kalian terima bunga, kalian coba perhatiin. Ada dipotong dengan pajak penghasilan nggak? Harusnya ada. Udah pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada. Kecuali angkamu terlalu kecil banget bunganya, cuma Rp2 misalnya. Ya, apa yang mau dipotong? Kayak gitu. Jadi, pasti kalau kayak bunga di bank itu sudah dipotong, bunga tabungan. Nah, itu dikatakan objek pajak final. Jadi, dipotong sama orangnya langsung. Ya. Nah, ini juga nih penghasilan berupa undian, hadiah undian. Itu udah dipotong sama orangnya langsung. Jadi, kita dapat undian berapa? Misalnya 200 juta hadiah. Nah, saat dikasih ke kita itu besarnya bukan 200 juta lagi, melainkan sudah dipotong oleh pajak. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa poin, silakan kalian baca sendiri juga. Pajak yang bersifat final memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain. Jadi kalau penghasilan final itu sudah dipotong pajak dan kita tidak perlu pusing lagi. Pokoknya sudah dipotong pajak, udah kita abaikan aja. Ya, jadi itu kita nggak masuk ke perhitungan pajak tahunan lagi. Karena kenapa? Karena sudah dipotong oleh pajak. Udah dipotong pajak sama orang yang memberikan kepada kita. Kayak gitu. Oke, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Kenapa? Karena sudah disebut final. Jadi udah dipotong pajak, pokoknya beres. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi untuk transaksi tersebut. PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi tidak dapat dikurangi dari PPh badan yang tahunan itu. Lanjut, ini ada objek pajak bentuk usaha tetap. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini dia penghasilan dari usaha atau kegiatan BOP tersebut dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Nah, terus yang penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia. Yang sejenis yang dijalankan atau dilakukan di Indonesia. Ini juga poin ketiga. Masing-masing sudah ada contohnya, nanti silakan kalian baca sendiri. Lanjut lagi, nah ada yang bukan objek pajak. Apa aja tuh? Nah, paling simpelnya itu sumbangan. Namanya kamu sumbang, berarti yang pihak menerima sumbangan kan nama yang sesuatu yang disumbang, berarti itu orang yang lagi membutuhkan. Jadi nggak mungkin nih, kamu udah bantu seseorang, kamu kasih sumbangan, masih dipotong pajak. Kan agak tidak manusiawi ya. Jadi sumbangan itu biasanya sifatnya untuk bantuan sosial misalnya. Agak tidak manusiawi jika kamu udahlah bantuan sosial, tidak ada unsur untung, nggak ada unsur cuan di sana, masih dipotong pajak, kan tidak manusiawi. Jadi di sini dikatakan untuk bantuan, sumbangan itu tidak dipotong oleh pajak atau dikatakan bukan objek pajak. Misalnya zakat, kayak gitu. Nah ini ada beberapa yang lainnya yang bisa kalian baca sendiri. Jadi ini ada banyak. Pak, kenapa banyak? Ya memang semuanya diatur dalam undang-undang perpajakan. Kayak gitu. Ya, jadi memang diatur secara detail. Lanjut, biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Nah, ini dikurangkan maksudnya di mana? Jadi,
biaya-biaya ini yang dapat dihitung di laporan laba rugi secara pajak untuk laporan tahunannya kita. Ya, untuk PPh badan tahunan, nah ini merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Oke, kalian bisa baca sendiri di sini banyak ketentuannya. Misalnya salah satunya kayak pembelian bahan, kita beli material misalnya, atau kita bayar upah, bayar gaji, bayar bonus, itu semua boleh dikurangi atau boleh masuk ke laporan laba rugi sebagai unsur biaya. Biaya kan mengurangi pendapatan, kayak gitu. Pak, emang ada yang tidak boleh? Ya ada beberapa biaya yang tidak boleh masuk ke laba rugi. Jadi misalnya kalian tanya, Pak, ini kan ada biaya yang benar-benar kita bayarkan nih. Contoh ya, kita dalam perusahaan deh. Ini sedikit hal yang kurang baik atau sedikit dunia gelapnya di perusahaan. Misalnya kita punya suatu project, di mana project ini kita harus memberikan uang pelicin untuk petugasnya. Petugas ya terserahlah, petugas pemerintahan kah atau petugas apalah. Pokoknya uang pelicin. Pelicin ngerti ya, maksudnya kayak disogok, kasarnya kayak gitu. Nah, uang-uang seperti ini tidak mungkin kamu laporkan ke pajak sebagai biaya. Kenapa? Nanti orang pajak lihat dong. Oh, kamu kok periode ini ada bayar ke orang ini ya? Orang ini bukan yang pejabat ya? Kok kamu bisa bayar uang ini ke orang tersebut? Berarti ini uang sogok dong. Nah, maka dari itu, kalau yang kayak gini-gini kan pasti ketahuan sama orang pajak. Dan ya orang pajak pasti nggak terima juga. Karena yang namanya sogok itu urusanmu pribadi lah, bukan urusan dari perusahaan. Sehingga biaya-biaya yang tidak jelas seperti itu tidak boleh dikurangkan dalam laporan laba rugi. Ya, simpelnya kayak gitu. Jadi di sini ada banyak beberapa biaya-biaya yang boleh dimasukin ke laporan laba rugi. Sebagai biaya, ya, kalau sebagai biaya otomatis sebagai pengurang di laporan laba rugi juga. Lanjut juga ini ada biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, nanti kalian baca sendiri. Salah satunya adalah pembentukan atau ya kita, kalau kalian masih ingat di materi PA2 harusnya, ada materi piutang. Nah, di materi piutang ada dua metode, yaitu penghapusan langsung atau dengan metode cadangan. Kalau metode cadangan, biasanya kita bakal bikin yang namanya cadangan kerugian piutang atau CKP. CKP merupakan komponen dari aktiva dan sifatnya itu akun kontra dari si piutang. Kalau piutang saldo normal di sebelah debit, kalau CKP atau cadangan kerugian piutang itu saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencadangkan sekiranya ada piutang yang nantinya tidak tertagih. Nah, pencadangan seperti ini secara pajak tidak boleh diakui. Kenapa? Karena cadangan kerugian piutang itu bisa dibilang sesuatu yang tidak real. Emangnya itu beneran tidak tertagih? Kan belum tentu. Jadi itu sesuatu yang tidak real yang punya potensi untuk dimanipulasi sama perusahaan. Jadi secara pajak, cadangan seperti itu tidak boleh dimasukkan. Dan teman-teman lainnya nanti silakan kalian baca sendiri. Nah, lanjut. Ada yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kartunya seperti ini, kartu NPWP-nya. Nah, NPWP itu apa, Pak? Jadi, secara simpel ya, seperti kamu tinggal di Indonesia, udah 17 tahun, kamu pasti punya yang namanya KTP, Kartu Tanda Penduduk. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa kamu beneran penduduk atas sebuah negara. Contohnya ya Indonesia. Kita pasti punya KTP, yang udah kuliah, semuanya pastinya sudah punya KTP. Kecuali kalian jenius, baru 10 tahun udah kuliah, berarti hebat. Oke, jadi semuanya pasti punya NPWP untuk kondisi kalian sekarang. Punya KTP. Jadi kita semua punya KTP sebagai identitas kita sebagai penduduk warga negara Indonesia. Nah, itu kan kartu tanda penduduk bahwa kita warga negara Indonesia. Secara pajak, ada yang namanya NPWP. Jadi bisa dibilang itu KTP-nya untuk secara pajak lah. Kasarnya kayak gitu ya, kasarnya kayak gitu. Jadi kalau kita punya NPWP, artinya kita punya satu nomor. Kalau KTP yang kita punya nomor KTP yang terregistrasi secara nasional, secara negara kita. Kalau NPWP itu punya nomornya tersendiri untuk bagian pajak. Jadi nomor NPWP ini adalah nomor
identitas pajak kita, ID pajak kita. Jadi satu orang hanya punya satu NPWP. Ya, NPWP ini merupakan ID-nya kita, merupakan identitas kita secara pajak. Nah, siapa aja yang punya NPWP? Yaitu orang yang sudah bekerja pastinya, punya penghasilan. Kalau kamu nggak punya penghasilan, orang nggak punya penghasilan otomatis nggak bisa beli apa-apa ya. Kalau yang kayak gitu nggak punya NPWP ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita udah bekerja ya harusnya punya NPWP. Kenapa? Karena zaman sekarang apa-apa perlu NPWP. Buka rekening sekalipun sekarang dimintain NPWP. Bayangin. Ataupun kamu mau KPR rumah, harus punya NPWP. Ya. Nah, fungsi NPWP ini jadi lebih memudahkan untuk melacak semua aktivitas kita secara perpajakan. Apakah pelaporan pajak, apakah aktivitas pembelian apa, misalnya kamu beli rumah. Nah, itu terekam sama kantor pajaknya. Ya, kamu beli rumah itu semua terekam oleh kantor pajak. Kenapa? Karena kamu beli rumah, kamu bayar, kemudian terregislah ada NPWP kamu sekian. Berarti yang beli rumah atas nama si A misalnya, NPWP-nya sekian. Setelah diinput, berarti itu database-nya masuk ke kantor pajak. Kayak gitu. Oke, jadi begitu aja untuk materi yang bab kedua. Masih banyak ini ya, masih banyak penjelasan-penjelasan, teori-teori, konsep-konsep. Jadi nanti yang tidak dijelaskan, tolong kalian baca kembali, karena detailnya itu cukup banyak. Ya, penting nggak penting, nanti sebenarnya semuanya penting, semuanya bakal kepake, sesuai kebutuhan kita. Tapi dalam prakteknya, tidak semua item itu akan dipakai terus. Karena contoh misalnya kayak kita, misalnya kayak saya di perusahaan, itu paling mengurusnya atau paling terlibat ya mengenai PPh badan, PPh karyawan 21, penghasilan karyawan, kayak gitu. Jadi nggak yang berhubungan dengan pajak luar negeri, jadi tidak semua item digunakan. Namun di materi ini memang dijelaskan secara lengkap. Kenapa? Karena kalian kan baru belajar. Jadi biar kita tahu loh, ada ini, ada itu. Ya tidak perlu kalian hafal juga sih, ya. Yang penting kalian tahu ada hal ini. Kalau misalnya suatu saat ada soal misalnya, kalian ingat-ingat, oh kayaknya pernah deh ada pembahasan ini di bab sekian. Ya udah kalian tinggal buka untuk bab tersebut, kalian baca kembali kayak gitu. Karena ya jangan saya sendiri tidak mungkin menghafal semua item-item detail. Contoh kayak tadi kayak biaya yang tidak dapat dikurangkan. Kalau sering praktek sih pasti tahu ya. Jadi kalau kebiasaan praktek itu pasti tahu. Cuman kalau tidak pernah praktek, ya tentu item-item di sini akan terasa asing. Ya, jadi ini misalnya ini banyak komponen nih, ataupun kayak objek pajak ini kayak yang kalau biaya-biaya yang dapat dikurangkan sih bisa lah. Itu suatu hal yang familiar oleh seorang accounting atau sebagai seorang yang bagian pajak. Nah, misalnya kayak gini, contoh organisasi internasional ya pasti saya nggak hafal semuanya juga. Ya, jadi intinya yang penting kamu tahu ada barang ini loh, barang ini eksis loh. Kalau misalnya kamu ditanya atau muncul suatu soal, kamu bisa buka kembali bahannya. Yang penting kamu tahu, kita pernah bahas dan ada di bagian ini, bab 2 misalnya. Oke, jadi itu pembahasan untuk materi bab 2 mengenai pajak penghasilan secara umum. Bab berikutnya kita akan bahas mengenai pajak penghasilan untuk pasal 21 dan 26. Oke, untuk video kali ini saya sampai di sini. Berarti materi bab 2 itu selesai, tidak ada latihan soal. Nanti next pertemuan kita lanjut ke materi bab yang ketiga. Oke, jadi saya akhiri video ini sampai di sini. Jika ada yang mau kalian tanyakan, tanyakan saja. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih.